Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inglaris Pramudita, NPM 20130230003 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Kimia. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi Kimia Sekolah kelas 11 tentang memprediksi terbentuknya endapan dan pengaruh penambahan ion senama. Berikut kompetensi dasar, indikator pengetahuan dan indikator keterampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, bisa dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir Hadir Bu. semua Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Baiklah, sebelum mempelajari materi pada hari ini, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tidak minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Ingat Bu, minggu lalu kita membahas materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Makasih Lilis. Coba, ada yang masih ingat tidak apa itu hasil kali kelarutan? Saya Bu, jadi hasil kali kelarutan atau KSP merupakan hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri di dalam persamaan kesetimbangan. Ya, terima kasih Uci. Selain membahas kelarutan dan hasil kali kelarutan, ada lagi tidak materi yang dibahas pada minggu lalu? Ada Bu, tentang garam mudah larut, garam sukar larut, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai memprediksi terbentuknya endapan dan pengaruh penambahan ion senama yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari pada minggu lalu. Sebelum mempelajarinya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian melihat gambar tersebut, apa yang kalian dapatkan? Terlihat dalam gambar tersebut bahwa tabung tersebut menghasilkan endapan Bu. Ya, benar sekali. Sekarang coba kalian perhatikan wacana berikut ini. Adakah yang bersedia untuk membacakan wacana tersebut? Saya, Bu. Garam dapur yang dibuat dari air laut menggunakan prinsip penguapan untuk mendapatkan kristal NaCl. Dalam air laut terkandung puluhan senyawa lain seperti MgCl2 dan CaCl2. Untuk memurnikan garam dapur dilakukan pemisahan NaCl dan zat-zat pengganggu tersebut dengan menambahkan Na2CO3 dan NaOH pada jumlah tertentu agar terbentuk endapan. Na2CO3 ini akan terionisasi menghasilkan ion karbonat atau CO32- yang kemudian akan bereaksi dengan ion Ca2+ membentuk endapan CaCO3. Sedangkan NaOH akan terionisasi menghasilkan ion OH- yang selanjutnya akan bereaksi dengan ion Mg2+ membentuk endapan MgOH 2 kali. Setelah terbentuk endapan CaCO3 dan MgOH 2 kali, maka endapan tersebut mudah dipisahkan dari NaCl, sehingga dapat diperoleh garam murni tanpa zat pengotornya lagi. Terjadinya reaksi pengendapan CaCO3 dan MgOH 2 kali dapat diprediksi dengan membandingkan harga KSP CaCO3 dan QSP-nya, di mana harga KSP CaCO3 dalam air adalah 4,8 dikali 10 pangkat min 9, sedangkan harga KSP dari MgOH 2 kali dalam air adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 11. Baik, terima kasih Aul. Dari wacana tersebut,
Apakah ada yang ingin Saya, kalian tanyakan? Bu. Apa itu QSP, Bu? Lalu, apa hubungannya QSP dengan KSP, Bu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, mengapa setelah terbentuk endapan CaCO3 dan MgOH dua kali memiliki harga KSP yang berbeda Bu? Pertanyaan yang bagus. Coba kalian perhatikan, CaCO3 dan MgOH dua kali itu termasuk jenis garam Garam apa? sukar larut, Bu. Ya, benar. Nah, setiap garam yang sukar larut memiliki harga KSP dalam air. Menurut kalian, harga KSP-nya berbeda tidak? Berbeda, Bu. Dari wacana tersebut, harga KSP CaCO3 yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 9, sedangkan harga KSP MgOH2 yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 11. Nah, berarti jika harga KSP-nya berbeda, hal tersebut menandakan apa? Kemampuan melarutnya dari garam tersebut, Bu, di mana kemampuan melarutnya dalam air untuk CaCO3 yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 9, sedangkan harga KSP MgOH2 yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 11. Ya, benar nak. Misalnya, ibu punya dua larutan berbeda yang mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut. Kemudian ibu campurkan. Menurut kalian, hasil kelarutannya dalam air sama atau berbeda? Coba kalian perhatikan wacana tersebut. Jika konsentrasi ion CO32- semakin diperbesar, maka keseimbangannya akan bagaimana? terganggu, Bu. Ya, benar. Coba kalian perhatikan wacana tersebut. Jika senyawa ionik sukar larut konsentrasinya diperbesar hingga membentuk endapan CaCO3, bagaimana dengan tetapan harga KSP CaCO3 dalam air dibandingkan dengan hasil kali kelarutan setelah pencampuran? Apakah tetap sama? Berbeda Bu. Hasil kali kelarutan setelah pencampuran ditentukan oleh konsentrasi masing-masing spesies yang terlibat dan bergantung pada konsentrasi ion Ca2 positif yang ditambahkan yang bereaksi dengan ion CO3 2 negatif dan menghasilkan endapan CaCO3 dan diperoleh hasil kali kelarutan baru. Baik, terima kasih. Jadi, hasil kali kelarutan yang kalian peroleh setelah pencampuran ion CO32 negatif dan ion Ca2+, itulah yang disebut dengan QSP. Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu QSP? Saya, Bu. Jadi, QSP merupakan hasil kali kelarutan senyawa sukar larut setelah pencampuran atau hasil kali kelarutan baru. Ya, benar. Nah, menurut kalian, untuk mencari QSP dan KSP Sama, apakah Bu. sama? Akan tetapi di sini hanya digunakan dua larutan yang berbeda. Maka untuk mencari konsentrasi spesies yang terlibat, maka volume yang digunakan adalah volume total. Good. Tadi kan kita sudah mendefinisikan pengertian QSP dan kita tahu bahwa nilai QSP bisa saja tidak sama dengan harga KSP-nya. Lalu menurut kalian, jika nilai QSP tidak sama dengan KSP, Mungkin apa yang bisa terjadi? QSP kurang dari KSP atau QSP lebih dari KSP. Jika kemungkinannya seperti itu, bagaimana hubungannya dengan reaksi pengendapan? Baiklah, jika belum tahu, untuk mencari tahunya, ibu akan berikan data percobaan. Data percobaan itu dapat kalian lihat pada LKS yang telah ibu berikan, yaitu percobaan reaksi PbNO3 dua kali dengan NaCl yang menghasilkan Baik, endapan Bu. PbCl2. Baik Ibu. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKS? Mengapa dalam data percobaan tersebut ada yang menghasilkan endapan PbCl2 dan ada yang tidak menghasilkan endapan PbCl2? Baiklah, jika tidak ada yang bisa menjawab,
Coba sekarang kalian tuliskan dulu reaksi keseimbangan PbCl2 yang terjadi antara ion Pb2+ dari larutan PbNO3 2 kali dan ion Cl- dari larutan NaCl. Seperti ini, Bu. PbCl2 fase solid reaksi bolak-balik menjadi Pb2+ fase aquos ditambah 2Cl- fase aquos. Ya, benar. Sekarang kalian tuliskan rumus keseimbangannya. Setelah itu, tuliskan persamaan hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan dari PbCl2. Seperti ini, Bu. K sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi PbCl2, sehingga didapatkan persamaan K dikali dengan konsentrasi PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2. Sehingga persamaan reaksinya, PbCl2 dalam fase solid, reaksi bolak-balik, Pb2+ dalam fase aquos, ditambah dengan 2Cl- pada fase aquos. Sehingga pada awal reaksi, konsentrasi PbCl2 yaitu banyak, konsentrasi Pb2+ 0, dan konsentrasi 2Cl- 0. Dan pada saat reaksi, konsentrasi PbCl2 yaitu sama dengan min S, konsentrasi Pb2+ plus S, dan konsentrasi 2Cl- plus S. Sehingga pada akhir reaksi, konsentrasi dari PbCl2 yaitu tetap, konsentrasi Pb2+ plus S, dan konsentrasi 2Cl- S. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mensubstitusi konsentrasi dari Pb2+ dan konsentrasi 2Cl- ke dalam persamaan K sama dengan konsentrasi PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2 dengan konsentrasi Pb2+ yaitu sama dengan S dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2 yaitu 2S pangkat 2 sehingga didapatkan hasil 4S pangkat 3 dan diketahui Ksp dari konsentrasi PbCl2 yaitu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 5. Oke, setelah itu kalian hitung masing-masing Ksp konsentrasi PbCl2 dengan mencari masing-masing konsentrasi ion Pb2+ dan ion Cl-. Setelah didapat konsentrasinya, tentukan harga Ksp-nya ya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Apa sudah didapat hasil perhitungan Sudah, Ksp-nya? Bu. Sudah, Bu. Adakah yang bersedia untuk memaparkan hasil perhitungan Ksp-nya? Saya, Bu. Pada gelas kimia 1, kelarutan dari Pb2 plus 0,035 m, kelarutan dari Cl- 0,014 m, sehingga Ksp PbCl2 6,86 dikali 10 pangkat min 6, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp kurang dari Ksp. Pada gelas kimia 2, kelarutan dari Pb2 plus 0,031 m, kelarutan dari Cl- 0,018 m, sehingga Ksp PbCl2 10,44 dikali 10 pangkat min 6, dan Ksp dari PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp kurang dari Ksp. Pada gelas kimia 3, kelarutan dari Pb2 plus 0,027 m, kelarutan dari Cl- 0,022 m, sehingga Ksp PbCl2 1,3 dikali 10 pangkat min 5, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp kurang dari Ksp. Pada gelas kimia 4, kelarutan dari Pb2 plus 0,025 m, kelarutan dari Cl- 0,025 m, sehingga Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, sehingga Ksp sama dengan Ksp. Pada gelas kimia 5, kelarutan dari Pb2 plus 0,023 m, kelarutan dari Cl- 0,027 m, sehingga Ksp PbCl2 1,7 dikali 10 pangkat min 5, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp lebih besar daripada Ksp. Pada gelas kimia 6, kelarutan dari Pb2 plus 0,02 m, kelarutan dari Cl- 0,029 m, sehingga Ksp PbCl2 1,7 dikali 10 pangkat min 5, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp lebih besar daripada Ksp. Dan pada kelas kimia 7, kelarutan dari Pb2 plus 0,019 m, kelarutan dari Cl- 0,031 m, sehingga Ksp PbCl2 1,8 dikali 10 pangkat min 5, dan Ksp PbCl2 1,6 dikali 10 pangkat min 5, maka Ksp lebih besar daripada Ksp, Bu. Terima kasih Risna. Dari perhitungan yang telah dipaparkan sudah benar. Sekarang coba kalian amati yang menghasilkan endapan. Perbandingan nilai Ksp dan Ksp-nya Nilai bagaimana? Ksp lebih dari Ksp, Bu. Good. Berarti jika terbentuk endapan PbCl2, artinya larutan PbCl2 dalam keadaan Lewat yang jenuh, Bu. bagaimana?
Nah, berarti jika tidak menghasilkan endapan, perbandingan nilai QSP dan KSP-nya bagaimana? Nilai QSP ada yang kurang dari KSP atau QSP sama dengan KSP, Bu. Ya, benar. Ada yang tahu arti dari QSP kurang dari KSP dan QSP sama Saya dengan Bu, KSP? jika QSP kurang dari KSP artinya larutannya belum jenuh Bu. Sedangkan jika QSP sama dengan KSP artinya larutan tersebut tepat jenuh Bu. Ya, benar. Sampai di sini ada yang ingin Tidak, ditanyakan? Bu. Jika sudah paham, adakah yang bersedia untuk menyimpulkan hubungan QSP dengan KSP yang kaitannya dengan reaksi Saya, pengendapan? Bu. Pertama, jika QSP lebih dari KSP, maka larutan lewat jenuh sehingga terbentuk endapan. Kedua, jika QSP sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh tetapi belum terbentuk endapan. Ketiga, jika QSP kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh sehingga tidak terbentuk endapan, Bu. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengaruh penambahan ion senama. Ada yang sudah tahu materi tentang ini? Belum, Ibu. Belum, Bu. Baik, jika belum tahu, coba sekarang kalian perhatikan wacana berikut ini. Dari wacana tersebut, adakah yang ingin Saya, ditanyakan? Bu. Bagaimana ya, Bu, pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan H2CO3? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi, ion senama itu apa, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian kerjakan latihan soal tentang pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan. Latihan soal tersebut bisa kalian lihat pada LKS yang Ibu berikan. Untuk pengerjaannya, Ibu akan membantunya. Soalnya yaitu kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni yaitu 8,43 kali 10 pangkat min 5 mol per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Tentukan kelarutan Ag2CrO4 di mana KSP Ag2CrO4 yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 12 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Baik, Bu. Mula-mula kalian tuliskan persamaan reaksi keseimbangan dalam larutan Ag2CrO4 dan reaksi ionisasi dari larutan AgNO3. Apakah ada yang bisa menuliskan reaksi Saya, keseimbangannya? Bu. Ag2CrO4 fase solid, reaksi keseimbangan menjadi 2 Ag plus fase aquos ditambah CrO4 2- fase aquos. AgNO3 fase solid menjadi Ag plus fase aquos ditambah NO3- fase aquos. Terima kasih. Coba kalian amati kembali reaksi yang telah dituliskan oleh teman kalian. Apa yang kalian dapatkan? Dari kedua reaksi tersebut sama-sama menghasilkan ion Ag+. Ya, benar. Jadi itulah yang dinamakan dengan ion senama. Lalu adakah yang dapat menyimpulkan apa itu ion senama? Saya Bu. Jadi ion senama merupakan ion yang sama-sama dimiliki oleh dua larutan yang berbeda Bu. Ya, benar. Tapi Ibu akan memberi sedikit tambahan. Jadi, ion senama merupakan ion-ion yang sejenis dengan ion-ion yang ada dalam sistem keseimbangan. Setelah kalian menuliskan reaksi keseimbangan, kalian bisa menghitung KSP dari Ag2CrO4 dalam AgNO3. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah didapat nilai KSP dari Ag2CrO4 dalam AgNO3? Jika sudah, adakah yang bersedia untuk memaparkannya? Saya, Bu. Seperti ini, Bu. Kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Larutan AgNO3 0,1 molar mengandung 0,1 molar ion Ag+ dan 0,1 molar ion NO3-. Reaksi ionisasi AgNO3 yaitu AgNO3 fase solid 0,1 molar menjadi Ag plus fase aquos 0,1 molar ditambah NO3- fase aquos 0,1 molar. Timbangan Ag2CrO4 yaitu sebagai berikut.
relatif penambahan AgNO3, maka total konsentrasi ion Ag+ yaitu 0,1 molar ditambah 2S mol per liter. Karena S relatif kecil, yaitu lebih kecil dari kelarutannya dalam air, S kurang dari 8,43 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Maka konsentrasi ion yang digunakan yaitu 0,1 molar. Kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 dapat dicari melalui perhitungan berikut. Sehingga dapat diketahui bahwa kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 adalah 2,4 kali 10 pangkat min 10. Ya, benar. Sekarang coba kalian bandingkan kelarutan Ag2CrO4 dalam Aquades dan dalam AgNO3. Hasilnya sama Berbeda, atau Bu. berbeda? Kelarutan Ag2CrO4 dalam Aquades yaitu 8,43 kali 10 pangkat 5. Sedangkan kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 10. Dengan demikian, kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 lebih kecil dibandingkan Ag2CrO4 dalam Aquades. Lalu, mengapa kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 lebih kecil dibandingkan kelarutan Ag2CrO4 dalam Karena Aquades? adanya ion senama, Bu, sehingga kesetimbangannya akan terganggu. Jika keseimbangannya terganggu, bagaimana harga Kc dan Kc-nya? Harga Kc lebih dari Kc, Bu. Tadi kan jika ada ion senama, maka keseimbangannya akan terganggu. Lalu bagaimana agar sistem kembali berada dalam keseimbangan? Jadi, agar sistem kembali berada dalam keseimbangan, maka harus melakukan pergeseran keseimbangan. Sekarang coba kalian ingat, bagaimana jika ion senama Ag+ dari AgNO3 ditambahkan pada reaksi Ag2CrO4, maka menurut Asis Leisatelier Akan bergeser ke arah reaktan, Bu, yaitu bergeser ke Ag2CrO4, Bu. Ya, tepat sekali. Nah, jika bergeser ke arah Ag2CrO4, maka spesies yang lebih Apakah banyak terbentuk spesies yang mana? Ag2CrO4, Bu? Ya, benar. Jika semakin banyak terbentuk Ag2CrO4, maka kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 yang memiliki ion Kelarutan senama Ag+ Ag2CrO4 bagaimana? dalam AgNO3 yang memiliki ion senama Ag+ akan berkurang, Bu. Ya, good. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan mengenai pengaruh penambahan ion senama terhadap Bu. kelarutan senyawa sukar larut? Jadi, penambahan ion senama dalam suatu senyawa sukar larut akan mengakibatkan penurunan kelarutan senyawa tersebut. Ya, benar. Sampai di sini, apakah sudah paham mengenai materi pengaruh penambahan ion senama terhadap kelarutan senyawa sukar larut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.